Sebab Engkau Tuhan Allah yang setia. Sebab Engkau selalu punya waktu yang terbaik memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang setia, janji-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Selamat pagi, Shalom. Sekali lagi tangan Shalom. Sekali lagi gong sifat saya yang merayakan ya Bapak Ibu semuanya ya. Semoga tahun ini kita diberkati dengan kemakmuran yang luar biasa daripada Tuhan Yesus. Kita bersyukur ada di minggu pertama di bulan Februari. Kita bersyukur juga penyertaan Tuhan sepanjang bulan yang lalu kita diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan memberikan persembahan persepuluhan atau buah sulung. Di mana gereja kita setiap tahun pada bulan Februari di awal minggu pertama kita mengembalikan atau memberikan persembahan persepuluhan atau buah sulung. Bagi Bapak Ibu yang mempersiapkan persembahan buah sulung atau persepuluhan, mari kita bawa dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih sebagai tanda cinta dan kasih kita kepada Tuhan Yesus, saudara. Amin. Bapak Ibu yang memberikan dengan online, ada rekening yang ada di layar saudara, bisa disimak juga, bisa ditransfer. Atau bagi Bapak Ibu yang mempersiapkan di onsite di tempat ini, kami rindu supaya kita memberikan persembahan persepuluhan atau buah sulung kita dengan secara corporate di depan ini. Kalau ada Bapak Ibu yang belum punya amplop, boleh angkat tangannya. Biarkan kami melayani Bapak Ibu semuanya. Yang belum punya amplop persembahan persepuluhan, silakan dilayani. Jika minggu ini belum kesempatan, mungkin minggu depan juga bisa memberikan persembahan persepuluhan. Kalau udah siap semuanya, kita akan bacakan teks di depan ini bersama-sama. Mari kita bacakan bersama-sama saudara, pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Pada hari ini Minggu 2 Februari 2025, saya tidak datang dengan tangan hampa. Pada hari ini saya persembahkan persepuluhan sebagai salah satu cara saya bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Saya percaya firman-Mu dalam 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran-Mu. Sebab itu aku percaya pada tahun penuaian ini Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadaku supaya aku senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum saudara memberikan persepuluhan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu sepanjang bulan yang lalu Tuhan. Tuhan memberkati kami dengan pekerjaan yang Tuhan percayakan bisa kami kerjakan. Pada hari ini sebagai rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada Tuhan, kami memberikan persembahan persepuluhan atau buah sulung kami. Kami bawa dengan penuh ucapan syukur hari ini Tuhan. Kami percaya apa yang kamu tabur hari ini, Tuhan telah memberkati kami sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu ada kotak persembahan di samping kiri kanan depan kita. Mari kita bawa ke tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Engkau
Tuhan yang setia. Mari bersama katakan, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber perdamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari nyanyikan bersama, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati. Mari sambil bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari persiapkan hatimu berdiri bersama. Naikkan katakan, satu-satunya, satunya yang ku andalkan. Yes, ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan Saudara, tahun ini adalah tahun penuaian. Saya dan saudara masuk dalam sebuah penuaian. Mari kita responi. Mari katakan dan kepada Tuhan bahwa Tuhan, aku akan menuai tahun ini. Saudara katakan, saudara responi. Bangkitkan iman saudara. Aku akan menuai tahun ini, Tuhan. Mungkin Anda belum melihatnya, tapi itulah iman saudara. Dan Tuhan sudah kasih pesan ini melalui gereja kita, melalui pemimpin rohani kita. Tuhan sudah bicara. Tuhan sudah disediakan, Tuhan sudah menguning. Nunggu apa lagi? Ya ini saatnya kita menuai.
Bisa tolong ditayangkan Mazmur 126 ayat 5 sampai 6 teman-teman. Sebentar ya Bapak Ibu Saudara ya, sambil kita berdiri. Nah, tadi kita pujikan lagu ini ya, Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Nah, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ayat 6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara tahu pada saat kita menyanyikan ini ada yang berkata, ini gue banget ini saya banget Tuhan. Ada nggak di sini yang saudara ngalamin ini? Gembala sidang kita juga menyampaikan bahwa ayat firman Tuhan ini menyiratkan kepada kita. Ada orang menabur bahkan dalam keadaan susah. Nabur tuh nggak selalu dalam keadaan senang ya. Nabur itu kadang-kadang ada pergumulannya. Kadang-kadang yang susah hatinya. Tapi dia tahu dia harus melakukannya. Dia nabur benih karena dia tahu dia akan menuai. Karena kenapa saudara menabur, saudara melakukan banyak hal walaupun itu susah buat saudara, karena saudara tahu saudara akan menuai. Karena saudara punya janji dari Tuhan, dan janji itu Tuhan katakan tahun ini ada tahun penuaian saudara. Tahun ini saudara akan menuai, bersama-sama kita akan menuai. Katakan dirimu, engkau akan menuai saudara. Ingat lagunya tadi gimana? Menabur dengan mencucurkan air. Katakan, Tuhan itu gue banget itu. Itu gue banget Tuhan. Menabur, mencucurkan air mata. Waktu aku nabur, aku berbuat baik, aku lakukan ini. Orang gak percaya. Ada yang mengkhianati saya, ada yang menjelek-jelekkan saya. Bahkan waktu aku lakukan itu aku susah banget Tuhan. Kalau itu adalah Anda saudara, ayo sama-sama puji lagu ini. Sama-sama katakan. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Tahun ini Anda akan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Sama-sama saudara katakan. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Saudara akan menuai. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara, tahun ini tahun penuaian. Mari saya akan terus sampaikan ini buat kita semua supaya apa yang disampaikan Tuhan kepada kita, janji Tuhan tahun ini digenapi. Ini sebuah janji loh saudara. Ini sebuah janji. Janji itu sudah sediakan. Firman Tuhan katakan di Yohanes 4 ayat 35. Orang bilang 4 bulan lagi, tapi Tuhan bilang saat ini. Tuaiannya sudah menguning, saat ini tuaian. Anda harus menuai. Tuaian itu sudah ada. Masa sih Pak? Nah itu saudara, banyak orang bertanya masa. Gak percaya. Iman itu adalah Anda percaya sebelum Anda melihat. Menuai bisa menuai macam-macam saudara. Firman Tuhan kalau kita belajar, menuai itu bisa menuai beberapa hal yang luar biasa. Coba kita buka slide selanjutnya. Kalau kita bicara penuaian dari firman Tuhan itu, ada beberapa hal dalam penuaian. Setidaknya ada 6 saudara, 6 ya. Tuaian jiwa-jiwa yang terhilang dan membutuhkan pemulihan hubungan. Itu tuaian. Anda bisa menuai jiwa-jiwa. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Orang-orang yang terhilang. Orang-orang hidupnya suam-suam kuku. Orang-orang yang perlu ketemu Tuhan. Dia gak pernah tahu tentang Tuhan Yesus. Saudara, ini tuaian. Yang kedua, tuaian perluasan kerajaan Allah.
kita berdoa, kerajaan Allah diperluas di muka bumi ini. Kerajaan Allah datang, hadir. Gereja menjadi perluasan kerajaan Allah. Saudara menjadi perluasan kerajaan Allah. Berdoa bahwa gereja ini di Pondok Gede bukan hanya untuk di plaza ini, tapi buat Pondok Gede dan sekitarnya meluas. Perluasan kerajaan Allah, saudara. Tuhan berkat rohani dan jasmani. Nah ini nih, yang sering kali kita, Pak, boleh nggak kita berharap kita menuai secara jasmani, secara rohani, pekerjaan kita, usaha kita, keluarga, hubungan, sekolah, yes. Boleh saudara. Seperti tadi Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Tuayan hidup yang berbuah atau buah roh. Kalau Anda menabur, Anda mau berubah. Anda mengikuti kehendak Tuhan. Mau berubah dalam hidup Anda secara pribadi. Mau berubah secara karakter. Anda mau hidup Anda memuliakan Tuhan. Buah roh itu nyata dalam hidup Anda. Galatia 5 ayat 22-23. Yang tadinya kurang sabar jadi sabar. Yang tadinya pelit jadi murah hati. Yang tadinya tidak bisa mengendalikan diri, sekarang bisa menjadi penuh penguasaan diri. Itu buah roh. Itu tuaian. Tapi perlu latihan. Kadang-kadang untuk berlatih mencucurkan air mata, saudara. Ya. Tuaian hidup yang kekal. Apa yang kita lakukan ini bukan untuk di bumi aja. Suatu hari kita akan bersama Tuhan selamanya di surga. Nah yang nomor 7 ini harus hati-hati, yang nomor terakhir, yang nomor 6 ini. Nomor 6 ya, tuaian di bumi yang mengalami murka Allah. Nah ini sesuatu yang hari-hari ini kita berdoa. Kalau kita melihat banyak orang lari dari Tuhan, banyak orang tidak percaya sama Tuhan, banyak orang tidak percaya kepada Kristus, melawan Kristus. Itu mendatangkan murka Allah dan kita berdoa agar mereka diselamatkan. Nah saudara, nanti tahun 2025 journey-nya ini kita akan melihat bahwa 6 hal ini adalah bagian dari tuaian-tuaian yang ada, yang Tuhan sediakan. Nah, banyak orang ingin seperti ini, Pak, saya ingin tuaian itu nyata dalam hidup saya. Saya ini banyak belajar Pak tentang menabur dan menuai. Kadang saya menabur tapi saya gak pernah menuai. Padahal firman Tuhan bilang Pak, yang menabur akan menuai. Kenapa saya gak menuai? Saudara, kalau Tuhan katakan, Tuhan bicara bahwa tuaian itu sudah menguning, sudah tersedia. Tuaian itu sudah ada. Cuman sekarang bagaimana cara kita menuainya? Bagaimana Anda tahu bahwa saudara siap untuk menuai? Banyak orang kehilangan momentum. Banyak orang kehilangan momen untuk tuaian. Karena apa? Karena dia gak bisa melihat tuaian itu. Dia gak bisa melihat ladang yang menguning. Dia gak tahu tempatnya. Dia gak tahu waktunya. Dia gak tahu apa yang harus dia tuai. Ada beberapa hal yang membuat kita itu gak bisa menuai, saudara. Di firman Tuhan dikatakan di next slide, Galatia. Kita harus hati-hati. Saya selalu berdoa. Saudara dan saya sama-sama akan mengalami penuaian. Tahun lalu waktu kita bicara tentang revival di gereja ini kita belum tahu bahwa tahun ini ternyata gembala sidang kita bicara dari Tuhan adalah tentang penuaian. Tahun lalu saudara, kita kan bicara revival, kebangkitan. Kebangkitan is bagian dari penuaian. Akan ada kebangkitan yang besar. Jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kita akan mengalami kebangkitan. Kebangkitan dalam semua area hidup kita. Itu penuaian, saudara. Saya melihat beberapa orang dari kita yang tahun lalu, saudara. Ada mungkin yang menabur dengan cucuran air mata. Menabur dengan dalam kesusahannya, dalam keterbatasan. Tapi saya juga melihat ada orang-orang yang menuai. Baik rohani dan jasmani. Tahun lalu dan bahkan tahun ini. Janji Tuhan digenapi. Tapi mungkin sebagian orang bertanya-tanya, kenapa kok saya belum Pak? Nah hari ini kita lihat sedikit ya sama-sama. Galatia 6 ayat 9 katakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Maksudnya jangan jemu itu terus. Jangan berhenti. Terus setia. Faithful. Itu maksudnya jangan jemu ya. Faithful, setia. Karena apabila sudah datang waktunya,
Ya, tahun ini waktunya nih. Tahun ini waktunya nih. Kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, lihat ini. Jika kita tidak menjadi lemah. Kalau kita menjadi lemah, kita nggak menuai. Apa sih yang membuat kita lemah, Pak? Kenapa kok dikatakan lemah? Ada orang-orang yang sudah tinggal di ujung, itu saudara, itu ternyata, aduh udahlah, udah capek gua, tenaga gua udah habis, gua udah habis-habisan nih, berhenti. Saudara, Abraham nunggu 25 tahun, tahun ke-24 dia sudah mau nyerah. Dia bilang, Tuhan udahlah Ismail aja Tuhan, ini 24 tahun, Ismail aja tuh. Tapi Tuhan bilang, jangan nyerah Abraham. Tahun depan aku kembali, kamu akan punya anak. 24 tahun. Mungkin kalau orang lain lemah, langsung udahlah Tuhan ngomong terus setiap tahun ngingetin saya, tapi ini tahun ke-24 ngomong lagi, aduh gua gak kuat Tuhan, gua nyerah aja. Abraham bisa memilih itu hari itu. Tapi apa yang terjadi? Abraham memilih untuk percaya waktu Tuhan bicara. Tahun depan aku kembali, anakmu akan lahir. Dia percaya, nunggu setahun lagi, dan ternyata rencana Tuhan digenapi. Saudara, iblis sering mengintimidasi saudara untuk gak menuai. Iblis mengintimidasi saudara untuk gak dapat janji Tuhan. Saudara lemah, lengah, dan saudara berhenti. Padahal Abraham itu 24 tinggal setahun lagi. Sayang dong. Sama, saudara sekarang Tuhan bilang menuai. Tinggal 1 hari lagi, tapi saudara nyerah sudah. Give up. Nah, menjadi lemah bisa terjadi karena beberapa alasan. Lemah, imannya jadi kendor, jadi lengah. Nah, kita lihat yang pertama, apa sih yang membuat kita lemah? Hari ini kita akan lihat beberapa hal. Kita akan menuai, tapi saudara jangan menjadi lemah. Kita jangan menjadi lemah. Saudara, banyak anak-anak Tuhan melakukan sesuatu. Saya mau kasih pertanyaan pada kita semua tempat ini sekarang. Mengapa Anda menjadi seorang Kristen? Ada yang bisa menjawab enggak? Enggak perlu jawab, saudara. Renungkan, bawa ini pulang. Mengapa Anda menjadi pengikut Kristus? Baik anak-anak muda ataupun orang-orang tua, mengapa Anda menjadi pengikut Kristus? Begini ya, ini ada suatu teori yang dipakai di dunia bisnis ya. Di luar sana, pemimpin-pemimpin perusahaan, orang-orang sukses yang berhasil memakai teori ini, yaitu sebelum kamu memulai sesuatu, membuat perusahaan besar, membuat bisnis yang besar, kamu harus tahu why, mengapa. Waktu misalnya Anda punya perusahaan minuman botol kemasan ini, pada saat Anda membuat sesuatu, Anda harus tahu mengapa saya harus membuat perusahaan minuman kemasan. Ini bedanya dengan orang yang jadi karyawannya. Kalau karyawannya, kamu kenapa bikin ini? Iya, saya disuruh bos saya. Saya bikin setiap hari, datang ke kantor, ke pabrik, bikin pokoknya cetak, sehari cetak 1000 biji sudah. Tapi karyawan ini tidak pernah tahu, staf ini gak pernah tahu kenapa dulu alasannya bosnya, pemiliknya, kenapa tiba-tiba membuka usaha ini ya. Itulah bedanya. Bedanya adalah waktu karyawan menemui masalah, waduh punya masalah ini, barang saya kayaknya mulai gak laku ini, banyak kompetitor, udah saya cari pekerjaan yang lain deh. Kayaknya ini bakalan ada PHK, pindah. Tapi kalau seorang owner saudara, waktu dia tahu punya kompetisi, apa yang dilakukannya? Dia nyerah gak? Gak nyerah, dia akan lakukan bagaimanapun caranya agar bisnis dan perusahaannya bertahan. Itu bedanya ya. Nah. Banyak anak Tuhan berhenti di tengah jalan karena apa? Karena dia gak tahu mengapa. Karena dia merasa, kenapa kamu jadi Kristen? Ya papa saya bilang saya harus jadi Kristen. Kenapa kamu jadi pengikut Kristus? Teman-teman saya bilang saya dari lahir sudah harus Kristen. Kakak saya Kristen. Ibu saya Kristen, mama saya Kristen, makanya saya jadi Kristen. Orang-orang yang selalu seperti ini saudara, begitu ada tantangan, kira-kira potensi berhentinya besar gak? Nyerah besar. Karena apa? Karena Anda gak tahu mengapa Anda menjadi seorang Kristen, pengikut Kristus. Itu yang membuat akhirnya kita nyerah, menjadi lemah, gak menuai. Karena apa? Setiap ada tantangan, masalah, give up. Anda gak punya strong reason, alasan yang kuat mengapa Anda melakukan ini.
Anda nggak punya fighting spirit. Next slide. Golden Circle Principle-nya adalah prinsip yang dipakai di sana. Biasanya kalau untuk motivasi, coaching, itu dipakai ini, saudara. Saudara bisa Google sih sekarang, apa sih ini Golden Circle Principle? Banyak. Orang-orang berhasil, orang sukses memakai prinsip ini, saudara. Start with why. Start dengan mengapa. Ini alasan Anda hari ini kenapa Anda ke gereja. Ini alasan Anda mengapa Anda menjadi pengikut Kristus. Mengapa Anda berkeluarga. Mengapa Anda melakukan ini dan itu dan ini dan itu. How adalah prosesnya. Mengapa? Setelah Anda tahu mengapa, bagaimana saya ke sana dan kemudian apa? Outputnya apa? Hasilnya apa? Saudara nanti bisa Google, pelajari sendiri di internet, ini banyak. Itu banyak dipakai di luar, tapi banyak anak Tuhan mengabaikan ini. Padahal firman Tuhan ngajarin kita tentang ini. Saudara, seperti Abraham. Kenapa Abraham bisa nunggu 25 tahun? Karena Allah berjanji sama Abraham, ya, aku akan membuat engkau jadi bangsa yang besar. Keturunanmu akan seperti bintang di langit. Abraham pegang janji Allah. Kalau Abraham tanya, kenapa sih Abraham kamu lakukan ini? Karena Allah berjanji sama saya. Kenapa hari ini kamu percaya kamu lakukan ini semua? Karena Allah berjanji tahun ini kita akan menuai. Mengapanya itu kita harus tahu dulu. Dan kemudian bagaimana Abraham kamu bisa menjadi bangsa yang besar? Kamu istrimu kamu mandul. Itu how? Bagaimana? Allah bilang, aku harus keluar dari rumah bapakku ini, aku jalan ke negeri yang akan ditunjukkan. Bagaimana? Nah itu. Ada why-nya dulu. Enggak tiba-tiba Abraham ujuk-ujuk langsung jalan keluar dari rumah bapaknya. Abraham kenapa mau keluar? Enggak tahu. Bete aja di rumah bapak gua mau keluar. Kan enggak begitu. Karena Allah berjanji. Sama dengan setiap daripada kita hari ini. Apa yang menjadi dasar, landasan, reason, why-nya Anda? Kenapa Anda hari ini menjadi pelayan Tuhan? Kenapa Anda hari ini menjadi pengikut Kristus? Mengapa Anda hari ini ada di sini? Silahkan dijawab nanti, renungkan waktu Anda di rumah. Karena apa? Firman Tuhan, next slide. Ini Golden Circle Principle ya, saudara bisa Google. Saya nggak akan lama di sini. Ini Anda bisa pelajari sendiri banyak di internet. Tapi ini banyak menolong kita untuk mengerti, melangkah. Jadi kita bukan jadi orang seperti tadi. Kenapa kamu produksi botol minuman ini? Ya pokoknya saya kerja di sini, saya disuruh bikin ini, tugas saya seperti ini. Cara berpikirnya beda dengan cara berpikirnya seseorang yang menginisiasi dan membuat bisnisnya. Sehingga pada saat ada tantangan, perusahaannya mengalami pergumulan, dia langsung keluar. Nah, Yohanes 3:16. Ini menjelaskan mengenai why, how, what. Lihat, dimulai dengan apa? Why. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya. Sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang mendapat hidup yang kekal? Saya dan saudara. Ya. Tidak binasa. Siapa yang tidak binasa? Saya dan saudara. Ini outputnya. Kenapa kok saya nggak binasa, Pak? Kenapa saya beroleh hidup yang kekal? Kenapa saya jadi pengikut Kristus hari ini? Karena hanya dengan menjadi pengikut Kristus, Anda tidak binasa dan Anda beroleh hidup yang kekal. Mengapa? Karena Allah sangat mengasihi saudara dan saya. Itu why-nya. Karena Allah sangat mengasihi saudara dan saya. Terus caranya gimana, Pak? Supaya saya tadi outputnya dapat hidup yang kekal, nggak binasa. Karena itu haunya Allah mengasihi saudara saya dan dunia ini, dikaruniakan anak yang tunggal, Yesus. Sehingga outputnya, what-nya, Anda dan saya hari ini diselamatkan. Ini konsepnya Allah sama. Dalam hidup kita harus tahu why-nya apa. Dan kalau buat anak pengikut Kristus, orang-orang Kristen seperti kita, pengikut Kristus, Anda harus tahu bahwa why-nya dari hidup Anda, mengapanya berpusat pada Kristus. Katakan amin. Berpusatnya sama Kristus hari ini. Hidup adalah Kristus, gitu kan katanya? Iya. Karena saya hidup untuk Kristus, Pak. Saya hidup untuk menyenangkan Tuhan. Karena itu gereja ini LPG, Living to Please God. Hidup untuk menyenangkan Tuhan. Apapun saudara lakukan, pikirkan, katakan. Kalau fokusnya adalah menyenangkan Tuhan. That's why.
kebanyakan orang ngejar ini di balik nih. Maka semuanya ini akan ditambahkan kepadamu. Yang dikejar ini dulu. Ini nih what sebetulnya. Kalau Anda ingin mendapatkan ini, berkat jasmani, berkat rohani, ini what namanya. Outputnya. Semuanya Pak, saya ingin keberhasilan, kesuksesan, promosi dan semuanya. Ini what. Tapi saudara jangan lupa, semua itu dicari bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi yang paling utama adalah cari dahulu kerajaan Allah kebenarannya, maka semua ditambahkan padamu. Itu haunya. Saudara mau dapat segala sesuatu, semua akan ditambahkan padamu. Itu what? Haunya adalah cari dahulu kerajaan Allah kebenarannya di sini. Nah, jangan dibalik-balik. Hari ini, untuk yang pertama ini, kenapa kita kadang-kadang gagal menuai, gagal mengalami sesuatu yang daripada Tuhan yang Tuhan janjikan. Padahal itu sudah tersedia. Karena apa? Fokusnya kita salah. Fokusnya kita ke what sama how kadang-kadang. Kita lupa ini. Jadi kita gak ngerti apa yang kita lakukan. Bapak Ibu, silahkan direnungkan. Mengapa Anda menjadi pengikut Kristus? Mengapa Anda jadi pelayan Tuhan? Mengapa Anda menjadi seperti hari ini? Kita perlu tahu why-nya kenapa. Kalau Anda temukan why itu akan buat Anda melakukan banyak hal yang dahsyat. Orang gak bisa menstop Anda. Karena apa? Waktu dalam proses how kadang gagal, gak selalu sukses. Tapi kalau ini why-nya Anda tahu, Anda bisa melakukan beberapa hal yang lain, gak langsung berhenti. Semangat ya, tahun ini kita tetap akan menuai. Menuai tahun ini, karena Tuhan sudah berjanji. Mengapa? Karena Tuhan berjanji, Anda dan saya akan menuai. Nah, next slide. Kenapa kadang-kadang banyak orang Kristen gak menuai, gagal? Nah ini, kalau yang tadi namanya Golden Circle Principle itu ditulis di dalam sebuah buku Start with Why, Infinite Game oleh Simon Sinek, dan banyak orang-orang terkenal di dunia menggunakan itu untuk mereka sukses. Yang kedua ini sama ini, ideas are easy, execution is everything. Ini disampaikan oleh seorang motivator dan investor terkenal Joe Doers. Dia ini investor untuk perusahaan-perusahaan top dunia seperti Google, Amazon. Dan cara dia melihat sesuatu itu berbeda dengan orang lain. Dia banyak ketemu orang punya ide hebat. Karena orang-orang datang ke dia untuk ayo kerjasama yuk, kamu kan investor bantu saya dong. Tapi dia gak mudah kerjasama dengan orang. Yang dia lihat adalah gini, banyak orang punya ide hebat-hebat. Banyak orang punya strategi. Tapi dia bilang ide itu apa katanya? Mudah. Ngomong itu gampang. Ide itu bisa dibeli, bahkan dia bilang ide itu cheap, murah. Tetapi yang lebih penting adalah eksekusi katanya. Execution is everything. Saya ketemu juga dengan beberapa orang, banyak saya ketemu orang, salah satunya dia punya agenda 10 list item yang mau dia lakukan. Kelihatannya keren-keren hebat. Setahun kemudian ada gak dilakuin? Belum satu pun. Hati-hati ya, juga anak-anak muda. Kita bisa ngomong hebat, ide bisa banyak. Tapi pada ujung-ujungnya, pada akhirnya, kalau Anda ingin melihat hasil, eksekusi yang terpenting. Execution is everything. Padahal firman Tuhan mengajarkan yang sama. Apa kata firman Tuhan? Iman tanpa perbuatan adalah kosong. Kita bisa hari ini berbangga hati, hebat. Wah, saya ini rajin orangnya Pak, melayani Tuhan rajin. Saya rajin ke gereja. Saya rajin berdoa. Saya rajin melakukan banyak hal. Tapi pada saat eksekusinya, nol. Gak melakukan apapun. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Rasul Paulus katakan, tunjukkan kepadaku imanmu tanpa perbuatan. Susah kan? Tapi aku akan menunjukkan kepadamu perbuatan dari imanku. Kelihatan, iman itu baru bisa kelihatan Anda orang beriman kalau Anda lakukan. Tahun ini kita menuai. Apakah iman Anda terhadap penuaian? Apa yang Anda lakukan? Bukan cuma ngomong, bukan cuma jadi slogan. Let's do it. Mari lakukan. Penuaian sudah ada. Dikatakan dalam firman Tuhan, tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit. Penuainya sedikit. Kita mau menuai enggak?
Saudara sama saya mau menuai enggak sama-sama? Mau. Di gereja ini saudara, berapa saat yang lalu saya sampaikan kepada semua teman-teman pengurus, juga pengerja. Tahun ini tuaian sudah disediakan sama Tuhan. Ayo sama-sama menuai. Masing-masing minimal 1 jiwa. 1 jiwa yang terhilang. 1 jiwa yang sudah lama gak ke gereja. 1 jiwa yang perlu ketemu Tuhan. 1 jiwa yang harus selamatkan. Minimal 1 jiwa. Tidak terkecuali siapapun di antara kita. Anak-anak muda juga. Dan hari ini saya mau mengajak kita semua. Anak-anak Allah di tempat ini. Kita semua anak Allah kan? Mau gak saudara ikut dalam penuaian ini? Mau gak? Hanya 1 jiwa. Maksudnya gimana Pak? Doakan mulai 1 jiwa. Mulai doakan. Minta sama Tuhan. Mulai action. Yang gak ke gereja, ajak dia ke gereja. Yang gak kenal Tuhan, atau dia sudah tanya-tanya tentang kekristenan, bagikan kebenaran. Ajak dia ke gereja. Mau gak? Kalau tuaian sudah nguning tuh berarti jiwa-jiwa itu sudah nguning loh. Tinggal actionnya aja sekarang. Mau gak? Saya kayaknya masih ragu-ragu ya, masih ragu. Anda nggak mau nuai? Mau nuai nggak? Mau nuai nggak? 1 jiwa aja, mau nggak? Minimal 1 jiwa aja nggak usah banyak-banyak. Saya nggak minta 10, nggak minta 50, nggak minta 5. Minimal 1 tahun ini loh. Mau nggak? Anda mau jadi penuai nggak? Mau berbuah nggak hidup Anda? Paling nggak Anda bisa bilang, Tuhan, saya sudah nuai loh 1 jiwa. Anda bisa bilang gitu kan? Jangan-jangan hari ini Tuhan sudah sediakan tuaian buat Anda. Tapi saya yang Tuhan mengingatkan saya untuk men-trigger buat Anda. Jangan-jangan Tuhan tuh sudah menyediakan tuaian buat salah seorang dari Anda. Udah ini loh tuaianmu 2, tuaianmu 3, tuaianmu 5. Tapi Tuhan bicara hari ini melalui saya. Itu ingetin tuh supaya mereka nuai. Nah ini yang saya lakukan hari ini supaya Anda nuai. Saya mau ajak, siapa yang mau? Boleh angkat tangan, setengah juga gak apa-apa. Siapa yang mau nuai sama-sama? Siapa yang mau nuai? Anda mau nuai sama-sama? 1 jiwa, 1 jiwa. Masih ragu-ragu boleh segini, boleh juga. Tapi gak ada setengah jiwa ya. Saya mintanya 1 jiwa ya, kita 1 jiwa ya, nuai ya. Gak ada yang mustahil buat Tuhan. Seperti tadi saya bilang, kalau Anda gak eksekusi, Anda gak nyoba, Anda gak akan lihat hasilnya. Cuman ide aja, misalnya saya hari ini khotbah, cuman ide aja, gak eksekusi, gak ada hasilnya. Kita mau eksekusi hari ini. Anda dan saya akan eksekusi sama-sama. Nah saudara, mulai saudara nanti doakan. Doakan minta sama Tuhan. Tuhan, aku mau menjadi penuai. Aku mau 1 jiwa. Itu eksekusinya Anda. Dan doakan tiap hari. Minta sama Tuhan, siapa ya Tuhan? Atau kalau Anda sudah ada, ini ya Tuhan. Aku doain dia. Aku mau bicara sama dia. Aku mau ajak dia ke gereja. Bayangin kalau 1 orang 1 jiwa. Surga 1 jiwa aja. Surga itu bergembira, bergembita saudara. Saudara, yuk kita berdoa untuk yang ini. Mau menjadi penuai, berdoa. Taruh tangan di dada. Sama-sama nih komitmen Anda di hadapan Tuhan kalau mau jadi penuai. Saudara siap untuk nuai 1 jiwa ya masing-masing ya. 1 jiwa masing-masing. Pak, suami istri boleh gak 1 jiwa? Lebih hebat lagi kalau suami 1, istri 1. Itu lebih dahsyat ya. Wah siapa dong Pak? Bisa. Kalau gak dicoba gak akan tahu kita kalau bisa ya. Nah ini sekarang tahun ini kita tahun action. Bukan cuman ngomong. Apa namanya? NATO. NATO itu apa ya? No action, talk only. Ya, jangan begitu. Tahun ini kita action. Amin. Action. Yuk kita doa. Tuhan Yesus, kami mau menjadi penuai tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kau sediakan tuaian yang besar buat kami. Dan ini saatnya kami bergerak. Saatnya aku beraksi ya Tuhan. Aku mau eksekusi. Tuhan, aku minta minimal 1 jiwa buat aku. Tahun ini menuai 1 jiwa. Tuhan yang menolong menuntun aku, walaupun aku belum tahu caranya, tapi Roh Kudus menuntun aku, Tuhan menuntun mengajari aku. Tahun ini aku akan menuai minimal 1 jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Ya silakan beri murahan buat Tuhan. 1 jiwa ya. Jadi jangan kaget, saya nanti minggu depan, bulan depan ngobrol lagi, saya akan tanya sudah ada gak 1 jiwanya. Ya. Terus udah Pak kalau gitu saya gak usah datang ke gereja bulan depan. Saudara, nanti saudara akan tahu sukacitanya kalau saudara udah nuai. Hari ini saudara belum kebayang loh. Tapi kalau saudara nuai, saudara pasti akan sukacita luar biasa. Amin. Yang sudah pernah lebih dari 1, tahun ini 1 aja lagi, ulangin terus. Penuaian itu gak akan berhenti, terus ya, jalanin terus.
Nah sekarang nih, yang menghalangi kita kadang-kadang kita menjadi lemah, gak menuai karena kita tuh gak action, gak execute, gak eksekusi. Jadi itu problemnya kita, sekarang saatnya eksekusi supaya saudara menuai, amin. Apa yang saudara doakan tahun lalu, saat ini harus eksekusi dong. Yang ketiga nih, yang terakhir. Yang terakhir itu, next slide. Nah ini. Nah, saudara pernah dengar ini gak? Kata-kata ini, kalimatnya good is the enemy of great. Ini yang menulis namanya Jim Collins. Jim Collins ini juga seorang pebisnis, motivator, penulis. Ini sering disampaikan dalam sebuah kelas-kelas motivation, coaching, workshop. Tapi saya sampaikan di sini buat kita semua karena di sini banyak teman-teman, orang-orang, bapak ibu yang bisnis, usaha, bekerja, anak-anak yang bersekolah. Suatu saat Anda akan melihat ini dan mendengar ini. Jadi banyak orang-orang punya potensi, perusahaan-perusahaan yang punya potensi, mereka tidak pernah mencapai prestasi terbesarnya karena apa? Karena mereka merasa cukup menjadi bagus. Waktu seorang bilang, bagaimana kinerja saya? Bagus. Dia berhenti di situ, seterusnya. Seseorang juga begitu, gimana kehidupan saya, kehidupan kamu gimana? Baik sih Pak, bagus. Semuanya serba oke, cukup, udah berhenti di situ. Padahal orang tersebut punya potensi yang lebih daripada itu. Tapi dia gak tahu karena orang memuji dia, bilang dia udah cukup bagus, udah oke. Akhirnya dia merasa bahwa yang kata orang bagus itu yang dia kejar terus setiap hari. Jangan-jangan ini lawannya atau kompetitornya atau orang gak suka sama dia memang kepingin dia ini hanya cukup bagus aja. Gak kepingin dia mencapai potensi terbesarnya. Sehingga akhirnya dia sudah senang dengan kata-kata good. Bagaimana nih? Good. Oke. Good. Gimana penjualan kamu? Good. Udah, berarti udah cukup nih. Bos gua udah senang. Saudara, banyak orang termasuk orang-orang anak Tuhan terjebak dengan ini. Kena frame. Sehingga akhirnya dia gak pernah tahu bagaimana rasanya menjadi dahsyat. Great, hebat, dahsyat, great. Saudara ingat lagu ini? How great is our God. Sing with me, how great is our God. So all we sing, how great is our God. Tuhan kita tuh great. Bahkan kalau saudara buka di Alkitab Bible yang online atau Bible saudara aplikasi, saudara ketik kata dahsyat. Banyak di situ disebut Allah kita dahsyat. Bahkan bangsa Israel, Tuhan katakan, aku akan berjalan sama bangsa Israel dan menunjukkan perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Karena Allah kita dahsyat. Bukan Allah kita bukan cukup bagus, bukan kan? Saudara setuju gak kalau ada orang ngomong, Allahmu itu cukup bagus juga ya, juga. Saudara setuju gak kalau orang ngomong gitu? Atau saudara lebih setuju kalau gini, Allahmu tuh dahsyat. Saudara pasti lebih, iya Allah gua dahsyat. Tuhan tuh dahsyat. Tapi kalau Tuhan bilang, Tuhanmu tuh bagus kok, baik. Tuhanmu baik. Saudara puas dengan itu? No. Saudara pasti akan merasa, aku ingin kedahsyatan Allah itu terjadi dalam hidupku. Aku ingin orang bisa melihat betapa dahsyatnya Allahku. Apakah hari ini Anda sudah mengalami kedahsyatan Allah dalam hidup Anda? Itu pertanyaannya hari ini. Silakan dibawa pulang. Apakah Allah itu dahsyat dalam hidup Anda? Sampai orang bilang, dahsyat ya Tuhan kamu itu. Apakah itu terjadi dalam hidupmu? Masa sih Pak itu bisa terjadi? Bisa. Ayo kita buka ayatnya, next slide. Daniel ini saudara sudah tahu ceritanya. Saya ceritain lagi ya, gak apa-apa ya. Daniel ini orang buangan, dibuang ke Babel. Nebukadnezar. Lalu habis itu anaknya, ini si Belshazzar. Dia ngartikan mimpinya si Nebukadnezar. Habis itu anaknya Belshazzar diartikan juga sama dia. Dan ini kata orang tentang Daniel. Di Daniel 5. Waktu Belshazzarnya dapat mimpi, dia bingung siapa yang bisa ngartikan. Nah ini yang diingat orang tentang Daniel, yaitu orang-orang pada bilang,
Sebab dalam kerajaan Tuanku ada seorang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Saya mau nanya nih sama Bapak Ibu Saudara di sini. Roh para dewa yang kudus, itu sama gak kira-kira kalau hari ini dengan roh Allah? Hah? Yang dimaksud orang-orang ini. Itu adalah roh Allah yang kudus dalam hidup saudara dan saya. Waktu itu orang gak ngerti tentang Yesus, tentang Allah yang dahsyat. Mereka taunya dewa, dewa yang kudus. Dewanya Daniel tuh, Allahnya Daniel tuh keren banget, dahsyat banget. Roh dewa yang kudus. Dan terdapat roh yang luar biasa. Bahasa Inggrisnya excellent spirit. Excel itu melebihi yang biasa-biasa. Excel itu melebihi yang bagus. Dan hebatnya lagi saudara, roh itu sekarang ada pada setiap daripada kita tempat ini. Katakan amin. Anda semua punya loh. Anda semua punya loh. Roh yang ada pada saya, Roh Kudus yang ada pada saya sama yang saudara punya sama enggak? Sama kan? Ada yang punya roh yang KW enggak hari ini? Boleh angkat tangan, mau ditukar? Enggak kan? Roh Kudus yang ada sama saudara sama kan? Roh yang dahsyat enggak? Roh yang Allah yang kudus enggak? Berarti apa yang terjadi sama Daniel bisa terjadi sama saudara enggak? Saudara, itu kuncinya. Masalahnya kita belum memaksimalkan karena tadi kita sering orang bilang bagus, cukup buat Anda. Menurut dunia bagus, bagusnya dia bukan karena Roh Kudus saudara. Tapi Anda sudah percaya itu bagus. Terus kita percaya. Padahal kalau Anda libatkan Roh Kudus hari ini saudara, Anda bisa lebih daripada yang kata orang itu bagus. Percaya enggak? Anak-anak muda, Anda bisa menjadi excellence. Kalau Anda libatkan Roh Kudus. Karena excellent spirit itu ada sama Anda. Katakan aku punya excellent spirit. Anak muda taruh tangan di dada. Aku punya excellent spirit. Aku punya excellent spirit. Saudara baca ini bahasa Inggrisnya, roh yang luar biasa. Roh yang luar biasa itu excellent spirit. Bukan bilang roh yang biasa-biasa. Kalau orang tua mau silahkan, orang tua mau taruh tangan di dada. Aku punya excellent spirit. Aku punya Roh Kudus, excellent spirit. I want to be excellence. Aku mau menjadi luar biasa. Aku mau menjadi dahsyat. Aku gak mau jadi biasa-biasa. Good is the enemy of great. Bagus itu gak cukup buat Anda. Yang Anda perlukan adalah kedahsyatan Allah dalam hidup Anda. Manifestasi kedahsyatan Allah dalam hidup Anda. Anda gak perlu takut, gak perlu ragu. Mulai dari hari ini itu mindset yang harus diubahin saudara. Kenapa saya berani ngomong begini saudara? Karena roh yang sama, roh yang membangkitkan Kristus itu ada dalam hidup setiap daripada kita di tempat ini. Kenapa Anda gak utilize, gak manfaatkan, gak maksimalkan, memunculkan sebuah perkara yang dahsyat dalam hidup saudara? Tergantung kita hari ini, Anda mau maksimalkan atau enggak? Nah ini untuk di rumah saudara renungkan. Memang bisa Pak, bisa. Dalam hal apa aja Pak? Dalam semua area hidup Anda. Rumah tangga, pelayanan, pekerjaan, bisnis, sekolah, usaha, apapun. Kalau excellent spirit ini Anda utilize, Anda manfaatkan, Anda akan melihat hal-hal yang great, yang besar. Amin Bapak Ibu. Amin. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All we sing, how great is our God. Saya ingin hari ini kita juga berdoa untuk ini. Saya rindu setiap daripada kita mengalami breakthrough. Kerinduan saya setiap saya berdoa adalah saudara dan saya mengalami revival, mengalami penuaian, bahkan mengalami breakthrough dalam hidup Anda. Baik dalam pekerjaan, bisnis, usaha, apapun, Anda mengalami breakthrough. Tapi itu dimulai dengan sebuah langkah iman. Langkah imannya adalah begini saudara. Saudara mau berkomitmen, saudara mau melakukan, berkomitmen, memanifestasikan, memaksimalkan Roh Kudus dalam hidup saudara. Saudara harus berkata bahwa saya luar biasa. Karena ada roh Allah yang luar biasa dalam hidup saya. Perkatakan itu. Yuk sama-sama Bapak Ibu Saudara. Maaf ya, hari ini saya banyak ngajak kita untuk saling refleksi bersama-sama. Tapi ini penting.
supaya dalam setiap hari waktu saudara memulai aktivitas saudara, saudara bisa lakukan ini. Saya luar biasa karena roh Allah dalam hidup saya adalah roh yang luar biasa. Itu mengubahkan pandangan kita. Waktu kita ketemu masalah, kita gak menjadi lemah, kita gak menjadi lengah. Padahal harusnya kita menuai. Dan tuaian kita tuh besar, dahsyat. Kecuali kalau saudara berpikir, Pak paling tuaian saya kecil. Itu yang diubahkan. Saudara mau menuai yang besar atau yang kecil? Besar. Berarti Anda butuh yang roh yang luar biasa kan? Ayo sama-sama sama saya. Sama-sama kita bangkit berdiri. How great is our God. Sing with me. Petugas perjamuan kudus maju ke depan. Is our God. All we sing how great. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Always sing how great is our God. Saudara sama-sama taruh tangan saudara dada. Biar hari ini intimidasi apapun yang pernah lancarkan iblis terhadap hidup saudara, yang berkata saudara biasa-biasa aja, saudara gak hebat, saudara pecundang, saudara orang yang biasa, yang lemah, yang gak berdaya apa-apa. Hari ini saudara dengan imanmu saudara, respon dengan iman saudara, bahwa saudara katakan pada Tuhan, Tuhan, aku adalah orang yang hebat karena roh Allah yang dahsyat ada dalam hidupku. Aku adalah orang yang luar biasa karena roh Allah yang luar biasa ada di dalam aku. Terima kasih ya Tuhan untuk roh kudus-Mu yang dahsyat Engkau taruh dalam hidupku, yang akan menuntun aku masuk dalam perkara-perkara yang dahsyat, tuaian yang besar, perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagiku. Aku akan mengalami penuaian yang besar di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. How great, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Is our God, sing with me, how great is our God. Always sing how great is our God. Kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan hati kita saudara, Bapak Ibu. Jangan simpen dosa. Kalau ada di antara kita yang belum beres dengan Tuhan, silakan dibereskan saat ini. Akui tubuh dan darah Yesus, karena hanya ada satu jalan untuk menuju kepada keselamatan, yaitu melalui Yesus, melalui pengorbanannya. Darahnya dicurahkan bagi saudara dan saya untuk menebus dosa kita. Hanya ada darah Yesus yang bisa menebus dosa saudara dan saya. Tubuhnya dihancurkan, diremukkan, disiksa, supaya hari ini engkau yang sakit oleh bilur-bilur Yesus engkau sembuh. Saudara, mari masuk dalam perjamuan kudus dengan sikap hati menghormati Tuhan, mengingat akan Dia, supaya kita semua diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu kayu salib bagi kami. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang Kau serahkan bagi kami. Terima kasih untuk darah-Mu yang curahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang dihancurkan oleh bilur-bilur-Mu, Tuhan kami sembuh. Terima kasih ya Tuhan, di tempat ini hari ini terjadi mujizat, lawatan kuasa Allah. Biar yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terbelenggu dilepaskan. Ada terobosan-terobosan kasih karunia anugerah-Mu Tuhan, menyertai melawat setiap daripada kami. Terima kasih, kami akan masuk dalam perjamuan kudus bersama-sama. Berkati setiap daripada kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Silakan dibagikan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan
pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari sambil berdiri Bapak Ibu Saudara. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari saudara, kita arahkan hati kepada Tuhan. Kita angkat roti, tangan kita tinggi-tinggi untuk menghormati Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan bersama-sama tinggi-tinggi. Sebab demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Haleluya. Tuhan, lawat setiap daripada kami Tuhan. Tempat ini anak-anak-Mu Tuhan, lawat setiap pergumulan kami, tantangan kami. Yang sakit hari ini Kau jamah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus sembuh. Masalah finansial Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Hubungan Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan keluarga demi keluarga, rumah tangga, hubungan suami istri anak-anak. Tuhan lawan dan pulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi pemulihan tempat ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur
kasih Tuhan kami boleh sehidangan dan Engkau dalam kuasa tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu dan berkat-berkat-Mu bagi setiap daripada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan di tempat ini terjadi kegerakan yang baru, terjadi mujizat-Mu Tuhan. Kasih anugerah perkenanan-Mu menyertai setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan, kami telah menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua sama-sama katakan, amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Yes. Puji Tuhan Bapak Ibu, setiap kita diberkati, amin. Amin saudara, haleluya, puji Tuhan. Buat apa bangga setiap kita diberikan kesempatan boleh sehidangan dengan Raja yang luar biasa, Bapa yang kekal. Saya percaya setiap kita diberkati pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lanjutkan untuk memberikan persembahan syukur kita, saya rindu mau sapa adakah di antara kita yang pagi ini atau siang ini baru pertama kali hadir di tempat ini. Saya dengan kerendahan hati boleh mengajak Bapak Ibu boleh angkat tangan yang baru pertama kali hadir. Puji Tuhan. Oh, ada 1, 2 jiwa di belakang. Selamat datang, berikan tepuk tangan dulu Bapak Ibu Saudara. Kami menyambut. Boleh Bapak Ibu berikan salam. Ada 2, tetap angkatnya boleh di tangannya boleh diangkat tetap. Iya. Yes. Selamat datang sekali lagi, kami mewakili Bapak Gembala mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali hadir. Mari bergabung bersama dengan kami kalau setiap minggunya belum punya tempat ibadah yang tetap. Ada banyak kegiatan di tempat ini, saudara bisa bertumbuh bersama di tempat ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan berikan persembahan syukur kita. Mari siapkan yang terbaik. Saya tahu Bapak Ibu sudah menyiapkan, amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita memberikan. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami bangga kami diberikan kesempatan boleh sehidangan dengan Engkau Tuhan. Dan pagi hari ini, siang ini kami memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Biar setiap tangan yang memberi Engkau berkati Tuhan. Bahkan kami yang mengelola juga Engkau berikan kami hikmat dan otoritas. Terima kasih Bapa yang diberkati, yang siap memberi, sama-sama katakan amin. Selamat memberi Bapak Ibu. Memberi bisa lewat scan QR yang ada, juga lewat kantong-kantong persembahan yang disebarkan. Sambil memberi kita saksikan LPG News. God bless you. Shalom, Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Bersama saya Yori, mari kita saksikan LPG News minggu ini. Saudara, kegiatan doa GBI LPG ada menara doa dan ibadah lifestyle information. Berikut informasinya. Ikuti media sosial kami untuk selalu update kegiatan kami di LPG. Lalu untuk memberkati saudara, kami memiliki renungan yang update setiap harinya. Berikut informasinya. Saudara, Bible Study di bulan Februari 2025 akan diadakan hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 pukul 7 pagi di tempat ini GBI LPG. Mari belajar dan menjadi berkat. Info Young Disciple of Jesus di bulan Februari ada di Sabtu tanggal 8 dan 22 Februari 2025 pukul 5 sore. Ayo datang dan seru-seruan di ibadah yang keren ini. Untuk info teman-teman bisa menghubungi Sarah atau bisa follow Instagram kami di Yamdi Jesus. Bagi Anda yang memiliki talenta menyanyi bahkan bermain musik lalu sound and media, ayo bergabung bersama kami. Pakai talenta yang kita punya untuk menyenangkan Tuhan. Bahkan kami membuka kesempatan melayani untuk Anda yang rindu melayani di LPG Kids, guru sekolah minggu, pemusik, content creator, dan pembina GC. Saudara bisa menghubungi Kak Esther. Demikian pengumuman minggu ini. God bless you. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di setiap hari minggu pertama kita selalu bersama-sama mendoakan generasi muda kita. Mari saya undang kita boleh bangkit berdiri. Yang merasa umurnya masih masuk di YDJ, JC dan juga sekolah minggu, boleh diantarkan ke depan. Kita bisa doakan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Saya undang Bapak Gembala. Yes, oke. Ada yang berulang tahun gak di bulan ini ya?
Yang berulang tahun maju aja sekalian, kita doakan ya. Februari. Yang berulang tahun ngaku. Siapa yang ulang tahun di sini nih, di depan. Oh, ini ulang tahun. Oh, ini ulang tahun juga. Ulang tahun juga. Siapa lagi yang Februari ulang tahunnya? Ayo di sini boleh. Yang doain banyak loh. Wah, yang doain satu gereja. Yang doain satu gereja coba. Hah? Menghadap ke sana ya. Soalnya nanti semua akan mengarahkan tangan supaya teman-teman diberkatin semua juga. Ya. Saya undang kita semua bangkit berdiri ya. Kita arahin tangan kita. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya ya. Nah, kita akan mendoakan anak-anak ya. Kita akan doakan anak-anak. Terlalu kita doakan yang berulang tahun ya saudara. Oke. Ini ada satu lagu dulu loh. Aku teringat lagu ini. Coba kunci D. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini, hari yang luar biasa. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak taruna-tarunamu Tuhan, taruna-taruna ilahi yang ada di hadapan kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau menyertai mengurapi mereka hari ini, menaruhkan pengurapan yang spesial buat mereka Tuhan. Karunia-karunia, talenta-talenta sorgawi buat anak-anak-Mu tempat ini Tuhan, generasi-generasi muda. Dalam nama Tuhan Yesus, buat mereka berhasil dalam masa muda mereka. Buat mereka Tuhan, mereka mendapatkan perkenanan Tuhan selalu sejak mereka masih kanak-kanak ya Tuhan. Berbicaralah kepada mereka dan mereka boleh mendengar suara Tuhan. Dan mereka menjadi teruna-teruna yang ilahi, yang mengenapi rencana Allah di zaman ini. Berkati mereka ya Tuhan, keluarganya, orang tuanya, mereka boleh bertumbuh dalam keluarga yang diberkati Tuhan. Orang tuanya diberkati, sekolah mereka diberkati Tuhan. Berikan kepada mereka teman-teman yang baik, guru-guru yang baik Tuhan, lingkungan yang baik yang akan membawa mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk anak-anak-Mu, teruna-terunamu Tuhan. Jadikan mereka orang-orang yang berprestasi dalam kehidupan rohani dan kehidupan jasmani mereka. Mereka diberkati. Juga kami berdoa hari ini Tuhan, untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun di bulan Februari. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka Tuhan. Biar saat Engkau tambahkan usia bagi mereka, Engkau menambahkan juga kepada mereka pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi. Hikmat, berkat Tuhan, tuntunan, kasih-Mu yang melimpah. Biar mereka berjalan dalam terang kasih Tuhan lebih lagi. Dan hari-hari mereka menjadi hari-hari yang kilang gemilang. Di tahun ini mereka akan mengalami penuaian yang dahsyat bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang dahsyat, untuk anak-anak-Mu yang luar biasa. Kami semua tempat ini hamba-hamba-Mu, juga para pelayan Tuhan, juga guru-guru sekolah minggu, guru-guru JC, para pelayan Tuhan, Tuhan pakai, urapi dan berkati setiap daripada kami menjadi hamba-hamba yang setia, yang dipakai Tuhan dengan dahsyat Tuhan, mengenapi rencana Tuhan. Juga buat hamba-hamba-Mu Tuhan di tempat ini, suami istri,
keluarga, orang tua. Engkau urapi setiap daripada kami Tuhan. Pakai kami untuk mengenapi rencana ilahi dalam kehidupan kami, tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi setiap daripada kami. Di pekerjaan, di keluarga, di bisnis, usaha. Tuhan, nyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami, untuk pertolongan Tuhan bagi kami, untuk jawaban atas doa-doa kami. Biar kami melihat betapa besar dahsyatnya Tuhan itu dalam hidup kami sepanjang hari ke depan. Hari ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan seterusnya. Kami melihat betapa dahsyatnya Tuhan itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-Mu, berkati para pelayan Tuhan, berkati tempat ini. Biarlah tempat ini mengalami penuaian seturut dengan kehendak-Mu yang hebat itu ya Tuhan. Mari angkat dua tangan kita saudara, arahkan hati kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah, dan damai sejahtera melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan manis dan Roh Kudus, pertolongan kuasa penghiburannya memberkati, menyertai kita sekalian dari saat ini hingga Yesus datang menjemput kita semua dan permai, dan kita semua akan bersama dengan Tuhan Yesus hari ini hingga selamanya. Mari semua percaya sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Bapak Ibu Saudara, saya minta waktu sejenak aja. Kalau boleh duduk sebentar aja Bapak Ibu Saudara, 1-2 menit. Pengumuman dari saya tadi lupa. Boleh kan ya? Nambah 2 menit boleh. Sambil anak-anak ini. Bapak Ibu, berapa lama ini saya menerima feedback, usulan dari Bapak Ibu ya, sebetulnya dari Bapak Ibu juga. Yaitu mengenai gereja, sewa gedung ini ya. Mengenai gedung, keberadaannya dan sewa. Setelah saya pertimbangkan, saya ngobrol juga dengan pengurus, diskusi. Hari ini saya mau jelaskan sedikit kepada kita semua supaya kita semua sebagai keluarga GBLPG kita tuh aware ya, paham. Jadi begini, gedung ini memang kita menyewa ya. Kita menyewa gedung ini. Sewanya adalah sewa space, semuanya ini kita sewa ya Bapak Ibu. Kita bayarnya tiap bulan ya. Dan kita punya biasa kontrak dengan gedung itu per tahun. Kita perpanjang setiap tahun kita perpanjang ya. Nah, memang gedung ini kalau namanya sewa, namanya menyewa gedung ya, nyewa lahan, pasti ada namanya kenaikan ya. Wajar kan ya? Jarang yang turun ya. Ada nggak nyewa gedung terus, besok Pak kita turunkan? Jarang ya. Namanya nyewa tuh naik ya, naik. Nah, ini ada beberapa inputan yang saya rasa bagus setelah saya pertimbangkan, yaitu kenapa kok nggak disampaikan kepada kita semua jemaat Tuhan. Hari ini saya sampaikan saudara. Jadi memang sewanya itu naik dan selama ini memang kita deal dengan gedung untuk berusaha negosiasi ya supaya tidak naik. Tahun ini sewanya memang dinaikkan sekitar 20%. Ya, 15% mungkin ya. Dinaikkan 15% setelah kita nego. Tadinya dinaikkan 30%, kita nego akhirnya menjadi sekitar 15%. Ada kenaikan. Biaya-biaya lain juga naik Bapak Ibu Saudara, listrik dan semuanya naik ya. Listrik itu 2 kali lipat dari sebelumnya ya. Kalau listrik wajar dong, kita semakin banyak ibadah, ruangan semakin nambah, listriknya juga meningkat. Biaya operasional tentu saja meningkat. Operasionalnya apa sih Pak di gereja? Operasionalnya adalah karena kalau kita perlu orang-orang yang menolong kita untuk contoh kebersihan gereja. Membuang sampah itu harus kita yang ngurus. Memperbaiki kamar mandi itu harus kita. Sekarang Bapak Ibu lihat kamar mandinya agak mendingan ya, udah oke ya. Itu masih akan kita bagusin lagi Bapak Ibu. Supaya nanti Bapak Ibu waktu masuk rasanya kayak di 21. Siapa yang pernah masuk 21? Toiletnya oke ya? Seperti itu, supaya nyaman kita semua, memuji Tuhan, nyembah Tuhan nyaman. Gak kepikiran, aduh mau ke toilet, aduh bingung ini. Nyembah Tuhannya enak, ke toiletnya bingung ya kan. Itu hal sederhana tapi dipikirin. Saya jadi gembala juga mikirin lah, ya kan. Jadi hal kayak gitu tuh banyak yang kita lakukan. Sekarang direnov dan akan jalan terus. Hal kayak gitu maintenance itu meningkat. Gedung ini memang namanya nyewa ya. Pasti banyak hal yang harus kita perhatikan. Kita butuh staf-staf khusus yang melakukan itu ya. Supaya setiap hari terjaga kebersihan, maintenance, ininya juga ngecat lagi dan lain sebagainya. Ada dorongan usulan yang bagus dan saya terima dengan baik bahwa saya sampaikan pada kita semua. Jadi kalau ada di antara kita Bapak Ibu Saudara yang digerakkan, juga anak-anak muda ya, jangan takut ya. Tadi kan gini, nabur itu pasti menuai kan ya.
Jangan takut menabur. Nabur nggak nunggu. Kan tadi menabur dengan mencucurkan air mata. Kadang-kadang nabur itu saat masih kok susah ya, tapi nabur itu pun menuai loh. Itu akan menuai. Jadi kita belajar dari situ. Kita bikin namanya saudara amplop untuk khusus penyewaan gedung. Bagi yang Bapak Ibu digerakkan Tuhan ingin terlibat, terbeban, ini ada amplopnya. Amplopnya selalu tersedia di sana. Bapak Ibu kalau digerakkan Tuhan mau terlibat, bisa pakai amplop ini secara tunai, taruh di amplop ini. Ini akan dialokasikan untuk gedung, penyewaan gedung. Supaya tadi perluasan kerajaan surga, penuaian itu terjadi di tempat ini. Tempat ini menjadi tempat perluasan kerajaan surga. Kita akan menuai di sini. Kalau Bapak Ibu digerakkan Tuhan, saya sebetulnya ngajak ini. Kemarin para pengurus, pengerja saya ajak janji iman. Ayo janji iman. Janji imannya gimana? Janji imannya tulis di sini nama, jumlah, nomor HP-nya. Mau gimana janji imannya? Ada sebuah jumlah yang Tuhan taruh di hati kita. Tulis aja misalnya berapapun. Itu kan sesuai dengan Tuhan menggerakkan kita. Mau dicicil 1, 3 kali, 6 kali, 12 kali, terserah. Ini ada semua di sini. Kalau ada Bapak Ibu yang digerakkan Tuhan untuk berjanji iman, ini formnya ada. Bisa minta pada pengerja. Atau kalau ada sekarang pun kita akan bagikan. Ada yang mau langsung terima amplopnya atau formnya? Silakan angkat tangan. Don't worry. Ada. Puji Tuhan. Formnya ada, formnya. Silakan. Loh Pak Roy gimana? Saya sudah duluan Bapak Ibu. Gembala harus duluan. Saya sudah lakukan duluan. Jadi kita semua sama-sama. Seperti saya bilang, saya di tempat ini dan Bapak Ibu sama. Perpuluhan saya perpuluhan, persembahan saya persembahan, bangun gedung saya, bahkan saya harus duluan ya. Jadi Bapak Ibu jangan takut, kita sama-sama belajar sini. Anak-anak muda yang mau silahkan, anak-anak muda yang mau silahkan. Formnya nanti silahkan dikembalikan kepada teman-teman pengerja. Nanti setelah selesai ibadah, feel free. Yang penting ini sudah saya bagikan. Saya hanya mengajak kita semua untuk menjadi bagian bersama-sama mengalami penuaian di gereja ini. Bapak Ibu, saudara, teman-teman ya. Beberapa di sini pengerja, pengurus sudah melakukan bersama-sama. Jadi kita ini adalah satu tim semuanya. Amin. Oke. Itu saja dari saya. Apa? Tulis apa? Oh masih nulis, nunggu. Oh iya. Oke. Kalau ada yang masih nulis silahkan. Silahkan ditulis. Nanti kembalikannya kemana? Ke kotak itu. Ayo Pak Reston lah kesini jelasin. Saya akan mewakili teman-teman ini. Ada kotaknya. Ya, terima kasih. Oke, ya. Ada lagi yang membutuhkan bolpen mungkin, membutuhkan amplop atau apapun. Ya, maaf waktunya saya ambil 1-2 menit, bahkan mungkin 5 menit. Ya. Dan saya akan berdoa buat kita semua. Sekali lagi saya akan berdoa. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk gerejamu. Terima kasih untuk tempat ini yang Tuhan sediakan bagi kami untuk mengalami penuaian. Terima kasih Engkau jadikan kami semua di sini penuai-penuai dengan cara-Mu Tuhan. Bahkan Kau memberkati kami supaya kami bisa memberkati tempat ini untuk menjadi berkat buat jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersama-sama mau berkomitmen. Kami ingin menjadi bagian dari kegerakan di gereja ini. Kami tahu gereja ini membutuhkan biaya, tapi kami juga percaya Tuhan mampukan kami Tuhan untuk menjadi penuai-penuai, untuk menjadi saluran berkat buat gereja Tuhan. Dan hal itu Tuhan, Engkau yang mengurapi setiap daripada kami, bahkan Engkau memberkati setiap daripada kami. Maka kami akan mengalami penuaian demi penuaian terjadi di tempat ini dan dalam kehidupan setiap daripada kami anak-anak-Mu. Berkati kami anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini menjadi penuai-penuai yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati persembahan kami semua Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Silahkan ya. Amplop sudah selesai ya berarti. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amplopnya bisa dimasukkan atau diberikan kepada para pengerja Bapak Ibu. Terima kasih. God bless you. Ya.